Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa ala Muhammadin salatan kama la nihayata li kamalika wa 'adada li kamalika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi jadi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi wa amin. Faman ra'al qawna wa lam yas'adillaha fa huwa mahjubun ta'ibun bid-dhulumat wa huwa ardadul khalqi. Barang siapa melihat perbuatan baik dirinya atau perbuatan orang lain tetapi dia tidak bisa musyahadah kepada Allah, dia berkata aku yang berbuat atau kamu yang berbuat, tidak ada di dalam hatinya itu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini terbimbing, tersesat di dalam kegelapan, dan dia merupakan makhluk yang paling jahat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, waktu dan kesempatan sehingga kita bisa memulai kembali majelis kita. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah PR bagi kita belajar musyahadah af'alnya Allah. Di faman ra'al qawna wa lam yas'adillah, barang siapa melihat makhluk, kaum itu sama dengan kainat, makhluk, mungkinat itu sama. Barang siapa melihat perbuatan makhluk, termasuk melihat diri kita, termasuk melihat orang lain, tapi tidak bisa menyaksikan perbuatan Allah pada diri makhluk itu, berarti orang ini terbimbing. Maka wajar sidin apa? Wa huwa ardalul khalqi, itulah serendah-rendah sejahat-jahat makhluk. Karena ini ada sadar bahwasannya yang mampu berbuat hanya Allah. Lalu ia mengakui, aku yang sembahyang, aku yang rajin ibadah, aku yang rajin bersedekah, aku yang rajin berzikir, aku ada pada diri. Karena timbul dirinya, maka tinggal dalam perbuatan Allah ada pernah nampak. Menghadap melihat perbuatan Allah, jangan timbul diri kita. Melihat tuh amalnya Allah. Karena semakin orang itu beribadah tapi di dalamnya adalah pengakuan tanpa melihat sifat jamalnya Allah pada diri manusia itu, maka ibadahnya semakin menjauhkan dirinya daripada Allah. Itu yang bahaya. Tapi
Tapi jangan terlalu kita takutan lalu ada beribadah, salah pula. Yang pasti belajar kita itu apa? Sedikit demi sedikit, ketika kita memandang perbuatan makhluk, jangan berhenti di situ, tapi ada di balik makhluk itu yang punya amal, yang punya gawean perbuatan yang hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, apabila kita mengakui yang berbuat ini adalah aku sampai ke dalam hati, bahwasanya meyakini etikat bahwa yang berbuat ini aku sampai ke dalam hati, maka itu sesat dan terbimbing. Ada melihat Tuhan lalu-lalu sama sekali. Dia yang berbuat itu si fulan si anu, kira bila baik dipuji si fulan si anu, bila buruk dicela si fulan si anu, kira mencintai yang dicintai makhluk, yang dicela makhluk, mengharap minta kepada makhluk, bersandar kepada makhluk, menangis karena makhluk, maka itu dikhawatirkan su'ul khotimah, meninggal. Nah di situ deh. Jangan sampai kita terbimbing tadi. Bila kita melihat dan mengakui di dalam hati yang berbuat si anu dan anu, si bulan bin bulan, masuk dalam hati, yakin akan itu, maka itu seperti itu tanpa sedikit pun mengingat perbuatan Allah, itu berarti orang tersesat. Kenapa dia terbimbing? Penyebabnya adalah lintibai dhuhiri suwaril aqwali fil qalbi, karena terancamnya, tercetaknya rupa-rupa zohir akwan di dalam hati. Bahasa nyamannya karena rupa-rupa makhluk ini bertingkah di dalam hati, sehingga mendidik hati kita daripada memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyebabnya. Kenapa kita terbimbing? Karena rupa-rupa makhluk ini bertingkah di dalam hati kita. Akhirnya ya mengeluh lawan makhluk juga, mengharap-harap lawan makhluk, memuji-muji lawan makhluk, terhijab sama sekali, terhijab kadang mengingat perbuatan Allah pada akwan atau alam semesta. Nah, di dalam hatinya sudah dicap sehingga terbimbing daripada mengingat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Tiada yang berkehendak kecuali kehendak Allah, tiada yang kuasa kecuali kuasanya Allah. Yang pada hakikatnya kan kita sudah meyakini tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali daya dan upayanya Allah. Dan bahasanya la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita mengatakan perbuatan itu adalah perbuatan kita sampai ke dalam hati, maka kita ini sesat. Maka kita sudah diulang-ulang dibulik-buliki, makhluk itu tiga sifatnya. Satu, adanya diadakan. Dua, makhluk itu dhaif, lemah. Tiga, sifat yang ada pada makhluk tidak bisa memberi bekas. Maka maulah nah kita ini adanya diadakan, sedangkan kita ini lemah, kita ini makhluk baru, hanya diulang. Lalu Allah meletakkan sifat pada diri kita, seandainya awan-awannya itu kadang memberi bekas. Yang memberi bekas itu hakikatnya perbuatan Allah. Itu memesraakan dalam diri itu ada semudah itu. Meresapi di dalam diri, lalu kita mengusahakan melihat, menyaksikan. Kita ini menyaksikan dengan perbuatan Allah aja, menyaksikan aja. Itu yang sulit. Setiap saat, setiap memandang sesuatu, hendaklah kau ingat di sana ada nampak perbuatan Allah. Nah itu kita disuruh terus menerus, jangan berpakaian terus. Bila kita mengatakan perbuatan itu perbuatan kita, perbuatan orang, makhluk, itu sudah terdidik. Bila terdidik itu sesat. Itu.
maka akan timbul sifat-sifat yang buruk yang lainnya. Apabila kita orang yang terdidik, maka kita adalah orang yang sesat. Maka apa? At-ta'atu minhu sayyi'atan. Amal taat yang kita lakukan itu menjadi kejahatan. Bila kita meyakini bahwa perbuatan itu timbul daripada diri kita, maka setiap amal taat yang kita kerjakan menjadi kejahatan. Kenapa? Karena ada sadar bahwa itu tuh ditolongi Allah, mengaku. Nah itu dosa berarti. Semakin sebagian semakin dosa ya kayak gitu. Ya perlunya kita memahami. Nah, kalau kita adalah orang yang terdidik amal taat yang kita perbuat itu kejahatan berarti. Kita ini bila orang terdidik dengan makhluk, amal taat yang kita kerjakan kejahatan jadinya. Kalau amal jahat, maka itu makin jahat lagi. Ya. Orang yang di dalam hatinya itu tidak ada ingat kepada Allah, yang diingat hanya bulan bin bulan, manusia, makhluk dan sebagainya, tidak ada daripada Allah, maka orang ini kalau berbuat taat, maka taatnya itu jahat. Kenapa taatnya itu jahat? Li'annaha tahlu an ujbin wa yakin wastihzazin. Karena taatnya itu tidak tidak lepas daripada sifat ujub. Ketaatannya akan di situ akan ditempeli sifat ria, akan ditempeli merasa sifat mulia pada dirinya. Kenapa? Karena merasa timbul pada dirinya. Amal kita yang merasa timbul ibadah dari diri kita pasti merasa mulia. Ada di rumah ini tersinggung, kadang dihirani orang tersinggung, kadang suruh baca doa tersinggung, kadang disuruh mengimami tersinggung, kadang disuruh ini tersinggung. Kenapa? Karena meyakini perbuatannya adalah perbuatannya bukan dari pertolongan Allah. Makanya semakin berbuat amal ibadah semakin dosa. Kenapa? Karena dari perbuatan itu tidak akan lepas daripada sifat ujub, merasa lebih bagus, riak, memamerkan ibadah, lalu wastihzaz, merasa mulia daripada yang lainnya. Namun kita merasa bahwa amal ibadah itu ditolongi Allah, mana kita enggak mengunggul-unggulkan, ada menampak-nampakkan ibadah kita, ada mana? Cukup ibadah diketahui Allah. Kenapa kita jadi ujub, merasa lebih baik, merasa pamer, merasa lebih mulia? Karena merasa ibadah itu ampun kita, karena kita meyakini ibadah itu timbul daripada diri kita. Nah itu yang orang apa ya, orang rajin ibadah tapi semakin jauh kepada Allah karena ada terbimbing daripada makhluknya Allah, ada melihat perbuatan Allah. Ini perlunya kita mengaji. Karena kita semakin mengaji semakin bungul kesininya. Oh kayak itu. Oh. Ya perlunya jangan cuma mengaji syariat aja, tapi tetap syariat itu harus diperkuat, Bahkan mulai pertama kitab ini dibuka adalah amal syariat, amal thariqat, amal hakikat. Amal syariat 3 macam: taubat, takwa, istiqomah. Amal hakikatnya muraqabah, musyahadah, ma'rifah. Kadang awal kita naik ke makom thariqat, ke makom hakikat sebelum syariat itu bujur-bujur kuat. Jangan sampai terombang-ambing, jangan sampai ada istiqomah, jangan sampai ada dawam cuman sekehendak kita di dalam syariat. Umpama kita ini di Palangkaraya ini nyaman, umpamanya para masjid, para majlis ibadah nyaman. Begitu kampung umpamanya, di kampung ada tapi musim, banyak orang sedang berjamaah rame-rame, kada tapi ada. Umpamanya jauh dari masjid, kada ada masjid zikir, masjid tahlil kada ada. Lalu kita terpengaruh dengan suasana kampung, lalu ada lagi sembahyang berjamaah, ada lagi Quran kada terbaca lagi, birit-birit roti pator, berdul lapis yasin wakil katorok kada terbaca lagi. Berarti belum istiqomah di dalam syariat. Kada awam naik ke atas syariat. Kuatkan dulu syariat betul-betul, taubat itu sepanjang umur sampai mati.
Takwa itu sepanjang umur sampai mati, istiqomah itu sepanjang umur sampai mati. Ya, kadang-kadang begitu masuk ilmu hakikat, mereka mendengarkan syariat, tidak umum. Orang semakin berhakikat, semakin mantap syariatnya, semakin kuat istiqomah. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah pun dijaga dan dipelihara. Karena Nabi yang nampak perbuatan Nabi syariatnya luar biasa. Sampai wafat sih ada pernah meninggalkan sembahyang, jangan meninggalkan sembahyang jamaah. Sholat maghrib ada pernah jamaah terus. Makanya bila kita ini mengakui pada perbuatan alam semesta ini adalah terbit daripada alam itu, terbit pada diri kita, maka kita akan terbimbing dengan Allah. Ketika kita terbimbing dengan Allah, maka ibadah taat kita menjadi kejahatan. Kelihatan yang benar ibadah, tapi semakin jauh dengan Allah. Kenapa? Aku tadi, aku ini dibuangin dulu aku. Atau ini ada merasa ujub, tapi sebagiannya ibadahnya mengharap balasan, mengharap imbalan. Itu termasuk tercela juga. Mengharapkan balasan orang, mau dihormati orang, mengharapkan pujian orang. Nah ini makanya pun pria juga maksudnya. Ini sembahyang merasa lebih baik daripada manusia lainnya, merasa mulia namanya. Nah ibadah kalau macam seperti itu rupanya, maka ibadah itu berubah menjadi kejahatan. Yang kita sadar kita ini apa? Guring diguringakan, bangun dibangunkan, langkah dilangkahkan, sampai sembahyang, sampai takbiratul ihram, sampai selesai itu disuruh menyaksikan perbuatan Allah. Nah di situ suruh terus. Makanya kan ubudillah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan kau melihat Allah. Arti melihat Allah bukan melihat bentuk zat congkongannya Allah, ada melihat perbuatan Allah. Mulai kita takbir berdiri, sudah berdiri musolli, diatakan ini. Nah mendirikan diri ini Allah, bisa berdiri tegak ini Allah, mengangkat tangan ini Allah, takbir untuk ihram dalam untuk kita ini Allah, sampai salam menyaksikan perbuatan Allah. Itu yang dimaksud seakan-akan kau melihat Allah, bukan melihat itu sebenarnya yang ada. Ampun yang ada kawan yang kayak itu dasar tidak mampu seperti itu, minimal fa'innahu yarah. Kau harus punya keyakinan Allah itu melihatmu. Aku ini dilihat Allah, kayak pernah lihat macam-macam. Oh, apa dilihat? Hendak melamun dilihat Allah, hati hendak menggeritik macam-macam dilihat Allah. Lalu sembahyang sebaik-baiknya, kenapa tampil di hadapan Allah? Seakan-akan seperti itu. Imun kita kadang awal menyaksikan Allah atau menyaksikan perbuatan Allah, yakinlah bahwa kita ini dilihat oleh Allah. Nah, mau tuh, kayak itu mau tuh. Nah, akhirnya ada timbul riak, ada timbul pamer macam-macam. Karena kita ini kadang diisi kebaikan. Di dalam kitab Tajul Arus malam tadi kita baca dalam di Masjid Nurul Jannah. Ujar Ibnu Athaillah dalam Tajul Arus, idza ra'aita fika al-iqrar wasyahwat wal-ghaflah huwa wasfuka. Tak kala engkau melihat pada dirimu al-iqrar, berpaling daripada Allah, wasyahwat, dan kesenangan syahwat, syahwat makan, syahwat minum, syahwat pandir, syahwat guring, syahwat birahi, syahwat macam-macam. Kau melihat itu pada dirimu, melihat kau berpaling daripada Allah, wal-ghaflah, dan ada kelalaian pada dirimu, wa wasfuka, itulah asli sifatmu seperti itu, tidak ada kebaikan.
Tapi wa idza ra'aita fika al-inabah, tapi tak kala kau melihat pada dirimu selalu berkekalan istiqomah dalam bertaubat kepada Allah, wal khasyah dan ada rasa takut, wal juhda dan ada rasa juhud, wa huwa min shanaillah, itulah dari perbuatan Allah. Sampai-sampai Ibnu Athaillah memberikan apa? Ibarat masalul dalika kal ardi fil baladika, seperti bumi yang ada di negaramu, kayak seseorang punya tanah, yang tanah itu kagak diapa-apain, tumbuhlah pohon liar, ada duri, ada macam-macam, ada pohon yang gatal, ada yang berduri macam-macam, ada pohon yang beracun dan sebagainya. Itulah asli tumbuhan dari bumimu. Tapi apabila kau melihat tapi baladika, apabila kau melihat dalam negaramu, dalam bumimu itu kok ada tumbuh-tumbuhan, ujar Abdullah apa? Al-miski seperti minyak misik, wa al-ambari seperti ambar. Minyak ambar itu kan harum, kayu ambar, kayu misik. Wa huwa majlubatun minallah, itu didatangkan daripada Allah. Kayak biar mohon maaf, bisi pekarangan, ada biar apa-apai, tandus atau terbengkalai, semak belukar, padang sambat, itulah asli tumbuhan dari bumi yang asli seperti itu. Ada apa-apanya. Oh ada umpamanya nior, ada astela, ada apa lagi jawau, bentuk jawau macam-macam, itu karena kebaikan Allah, karena ada yang menanam. Nah kita tuh kayak itu, kita ini ada misi kebaikan, kita ini dosa kan banyak, menyambati orang iya, menculasi orang iya, memfitnah orang iya, kadang-kadang menipu, kadang-kadang makan campur haram, campur sholat iya. Itulah kita, ada kebaikan, itu pertolongan Allah. Bisa itu kita supaya apa? Supaya diri ini ada timbul bekaku perbuatan baik itu daripada diri kita. Amun kita kadang merasa perbuatan baik, maka kita kadang mengharap apa-apa dari Allah, karena ada kebaikan lain. Ampun kita ada kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kayak begitu. Jadi ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang memberikan, ini ada mengatur hati, mengatur rasa, menghilangkan sifat madmumah yang tercela, diganti diisi dengan sifat yang terpuji, supaya ibadah kita ini diterima Allah, berpahala di sisi Allah. Bukan yang mereka harus dilakukan macam-macam ada. Ya orang apa tasawuf ketinggian, dia pikir dia belum tamat lagi. Kapan lagi kita belajar tasawuf? Amal fikih secukupnya kita di sekolah madrasah cukup sudah. Biar aja orang yang ahli-ahli kitab tuh yang untuk rujukan referensi kita bertanya silakan. Tapi kita orang awam ini terus fardu sembahyang, fardu wudhu, dan puasa, cara zakat, cara haji umroh, selesai sudah. Yang lain itu fardu kifayah. Tapi ilmu tasawuf membersihkan hati sampai kapan kita ibadah kita ini berlaku diri kita, maka semakin ibadah semakin jahat kita, semakin ibadah semakin jauh dengan Allah. Maka bukan hal yang mustahil, mungkin diri kita pegawai ini sudah ini, tapi kenapa kehidupan kita belum tenang, belum tentram, masih bingung, masih pusing, belum ridho dengan kotornya Allah, dengan keputusan Allah, masih sakit hati. Itu bisa jadi ibadah kita selama ini ada kejahatan di hadapan Allah Subhanahu. Bisa jadi kan? Yang orang bahari ngajinya ngaji duduk, mendengar guru aja, nulis ada bisa, baca ada bisa, tapi begitu mendengar dipakainya sampai dalam kehidupannya, biar biasa aja adanya, tapi hidupnya santai, tenang, meninggal bakal amat sih. Oh ini bilang pak kitab benar-benar, tapi kadang-kadang dipakai seorang aja. Nah itu yang pentingnya kita ayo terus ini belajar juga, belajar. Jadi kalau kita adalah orang yang terdidik amal taat kita, perbuatan itu menjadi kejahatan. Kalau amal jahat maka itu makin jahat lagi. Jadi orang yang di dalamnya. Kenapa? Lianah latah luhan kudus wajah dan wajib. Karena dalam amal itu ingat ada lepas daripada sifat takabur, sifat ujub, sifat riya dan merasa mulia.
Wa amma man alqana wa yasbullah ta'ala wa mukasyafun munawwarul basirati fara'al kauna kullahu nura. Adapun orang yang melihat perbuatan dan di situ dia ingat kepada Allah, misalnya dia sembahyang, dia ingat aku sembahyang ini karena ditolongi Allah. Nah itu sudah mulai itu. Kayak itu cara belajarnya. Karena petunjuk Allah, karena hidayah Allah. Nah ini sabar ini. Karena kekuatan dari Allah maka aku bisa sembahyang. Nah orang ini dibukakan mata hatinya oleh Allah dan diterangi mata hatinya, maka yang melihat perbuatan Allah itu seluruhnya adalah cahaya, karena selalu ada Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana ya Rasulana bersalih sallallahu alaihi wa sallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Musalli wa sallim wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Wa maj'alna jama'an marhuman wa maj'al jama'an maghfura wa maj'al jama'an mubarak wa tafarraqa bi badi tafarraqa ma'sum ya arhamar rahimin. Allimna bima yanfa'una wa 'allamna wa waj'alna khalisatan wa sirran wa atina ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah